Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Al-Markas dan juga Waalaikumsalam yang warahmatullahi saat ini tengah menonton di channel YouTube Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar maupun di channel YouTube Radio Al-Markas. Kita bertemu kembali di Ramadan Cahaya Iman. Nah, pada kesempatan hari ini tentu saja akan ada satu topik yang akan kita bahas dan saya juga bertemu dengan salah satu narasumber yang cukup lama ya. Kami pernah sama-sama selalu dan hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Tema kita pada hari ini yaitu Ramadan sebagai momentum hijrah dan telah hadir narasumber saya yaitu Ustadz AG Dr. Haji Abdul Muthalib Abdullah yang merupakan Wakil Ketua satu Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Lama baru ketemu lagi Pak khairu Ustadz ya. wa'afiya. Iya, Kita seperti nostalgia. iya, insyaallah. Iya, Ya, Pak Ustadz, ini iya, terkait dengan Ramadan sebagai iya, momentum hijrah. iya, Kita tahu bahwa umat Islam itu sangat merindukan dari 12 bulan, merindukan 1 bulan yang dimana yaitu bulan Ramadan. Dan tentu saja momentum bulan Ramadan ini biasanya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh umat Islam. iya, Nah, Ustadz mungkin bisa cerita Pak Ustadz atau bisa menyampaikan kepada yang saat ini bersama dengan kita iya, seperti apa momentum hijrah yang bisa didapat oleh eh, umat kita. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji kepada Allah. Pujian tidak boleh berhenti, harus terus-menerus. Karena Allah juga tidak pernah berhenti melimpah ruahkan nikmatnya untuk kita semua. Itu juga selawat kepada Nabi yang kita rindukan syafaatnya nanti di hari kemudian nanti insya Allah. Sebagaimana topik yaitu Iya, Ramadan sebagai momentum hijrah. sebagai momentum hijrah. Ramadan adalah satu bulan yang sangat mulia Iya, yang mempunyai nama banyak. iya, Ya, namanya diantaranya bulan pendidikan, hmm, ya, bulan untuk merubah hmm, kehidupan manusia, keadaan iya, manusia, baik dari segi hidup maupun dari segi ibadahnya. iya, Kemudian dan nama lain dari yang banyak disebut di bulan ini adalah bulan ibadah bulan ibadah. dan bulan amaliyah. Inilah yang Iya, paling terkenal dua ini, bulan ibadah dan bulan amaliyah. iya, Nah, kalau kita kembali ke judul tadi mhm, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk momentum untuk hijrah, mhm, untuk berubah. iya, Ya, ada namanya perubahan. Orang yang mampu ya meraih dan menerima bulan Ramadan dengan sepenuh ikhlas. mhm, Kalau di dalam hadis ihtisabang yaitu menerima bulan Ramadan ini dengan penuh keyakinan dan mhm, keimanan, kepercayaan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh berkah dan penuh ibadah di dalamnya. iya, Karena 24 jam sebenarnya kehidupannya manusia yang mhm, beribadah di bulan Ramadan ini dianggap semua ibadah. iya, Diam-diamnya ibadah, apalagi kalau dia bergerak atau melaksanakan kegiatan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, itu dilipat gandakan pahalanya. iya, Nah, dari pelipatan amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini, inilah yang menghasilkan manusia yang atau Islam yang memperoleh puasa mabrur nama. puasa Saumul mabrur, mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. iya, Puasa mabrur itu tidak ada lain balasannya kecuali surga. mmm, Nah, untuk memperoleh puasa mabrur ini menuju perubahan hidup, iya, sebenarnya bukan hanya puasa saja, semua ibadah kita harus hilangkan 4 sifat iya, di dalam diri kita untuk menuju hijrah mmm, atau meninggalkan hal-hal yang kurang baik. Tapi alatnya ya
Mhm. Alatnya iblis ini yang ada dalam diri manusia itu ada 4 macam, Mhm mhm. ya. Alatnya itu, tapi alat ini namanya nafsu. Iya. Nafsu itu banyak macamnya, Mhm. tetapi yang menjadi alat untuk dijadikan sebagai, apa namanya, senjata bagi orang bagi iblis, Mhm. ya, yaitu ada 4. Iya. Yang pertama sombong, Sombongan. kabur, ya, Sombong. kabur, Mhm. kemudian dengki, Iya. kemudian rakus, Mhm. kemudian yang terakhir itu panjang angan-angan, Panjang ya, angan-angan ya? panjang angan. Dalam bahasa Bugis malampet nawana. Berhayal berhayal mungkin Iya, maksudnya? berkhayal Berhayal, dan heeh. panjang, ya, Mhm. tidak Mhm. tidak pernah berpikir bahwa hidup ini ada batasnya. Iya. Ya, ini yang empat harus dicabut di Mhm. dalam diri manusia yang ingin memperoleh puasa mabrur ini. Mhm. Ya, itu lebih bagusnya. Ini satu persatu ini kalau mau diterangkan ini tidak muat hari ini dalam acara kita. Iya. Sifat sombong. Yang Mhm. mensifati sifat sombong ini memang hanya iblis. Iya iya Ya, iya. sebagaimana sejarah penciptaan manusia itu dia disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau Tidak mau, sujud. iya. Ya, dia menganggap dirinya dia yang paling hebat, Mhm mhm. ya, dibanding ciptaan-ciptaan Yang lain. lain. Mhm. Karena dia diciptakan dari api, Mhm, iya iya. disuruh sujud tidak mau. Iya 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 iya. Iya, tidak mau. Merasa punya Tapi ya kekuatan. merasa punya kekuatan, Heeh. kelebihan dibanding yang lain-lainnya. Iya, maklumlah kan namanya api, Mhm. segala-galanya bisa dihancurkan. Iya. Ya, inilah sifatnya iblis ini. Mhm mhm. Apa namanya, dia yang lebih hebat dan dia yang lebih mulia. Mmm, Disuruh sujud oleh Allah, wasjudu li Adam, iya. wasajadu illa iblis aba. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat supaya dia bersujud Mhm. kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, Iya bukan iya iya. sujud untuk menyembah, Iya. tapi sujud penghormatan. Iblis tidak mau, Mhm mhm. bukan sombong, merasa sombong, dia mengatakan saya lebih mulia daripada Adam. Mhm. Suatu saat dia datang lagi mau minta maaf, Iya minta taubat, iya. maaf. Jadi dia mau berubah dari sifatnya ini, Mhm. ya, Kesombongan. ya kesombongan itu lalu datang kepada Nabi Musa Iya alaihissalam. Musa, Tuhan masih membuka pintu taubat. iya Katanya iblis, tidak pernah Allah itu menutup pintu taubat. iya. Katanya tolong dimintakan kepada Allah supaya saya dilaporkan bahwa saya mau minta taubat. Mhm mhm. Ya, dilapor. Nabi Musa alaihissalam kan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya Seandainya malam dia lapor, "Ya Allah, datang iblis ini mau iya. minta minta taubat kepada Mhm. kita." Saya terima taubatnya. Iya Hanya saja Musa ada syaratnya. "Apa syaratnya Tuhan?" iya. Ditanya, ya suruh dulu pergi sujud Iya. penghormatan, sujud di kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Heeh. Ya, dilapor, dikasih tahu Iya. iblis, "Iblis, diterima tobatmu, hanya Mhm. ada syaratnya." Iya. "Apa syaratnya?" Katanya Allah, Mhm. "Saya terima tobatnya iblis itu dengan Iya. syarat pergi duduk sujud di kuburannya Nabi Adam Mhm. sebagai sujud penghormatan." Katanya iblis, "Karena begitu sombongnya ya, sedangkan hidupnya saya tidak bisa sujud, apalagi sudah Sudah meninggal, meninggal, tak saya sujud." iya Nah, iya iya. itulah. Ya, maka ditambah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Ya, laknat. Mhm. Tapi ini iblis masih diterima juga doanya oleh Allah, begitu dermawannya Tuhan. Iya, Masih diterima juga ya? masih diterima doanya. Iya "Ya iya. Allah, beri tangguh saya untuk menggoda hamba-Mu sampai di Heeh. hari pembangkitan." Iya Katanya, "Saya beri kau akan menggoda dari mana? iya. Dari kanan, Dari kiri, dari kiri, dari muka, dari belakang. Lupa di atas dan di bawah." Iya. Alhamdulillah karena masih dia lupa dua Mhm. arah, di Mhm. atas dan di bawah. Mhm. Ya diberi oleh Allah. Itulah, atau apa namanya, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kelebihan, Iya. tetapi kekurangan semata-mata. Seperti diri Mhm. iblis ini, dan sifat kesombongannya ini tidak berhenti sampai di situ. Mhm. Sampai di hari kebangkitan dia sombong terus-menerus. Mudah-mudahan kita ini yang Insyaallah. berpuasa di bulan Ramadan ini tidak memiliki sifat itu, Mhm. sifat kesombongan. Karena Mhm. siapa yang, apa namanya, yang ada kesombongan di dalam dirinya, maka tidak akan boleh masuk surga. "Man Alhamdulillah. kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibarin
la yadkhulul jannah. Siapa yang ada di dalam hatinya kesombongan sedikit pun, Iya. sebesar zarah pun, dia tidak boleh masuk surga. Mmm. Ya, padahal janji Allah ini, janji di dalam bulan Ramadan ini adalah Iya, janji surga. janji surga. Ini panjang ini Kesombongan, kesombongan, takabur, ya, ya. kesombongan takbur dengan dengki. Dengki, ya. Ya dengki saja, Mhm, dengki. mhm, Dengki ini juga sifatnya ya, iblis semua ini, mhm. sifatnya semua. Dan sifat dengki ini, Komplit ini ya Ustadz, ya. komplit ya, komplit. Sifat dengki. Komplit, ya, sifat dengki. Dengki juga Iya, ini. heeh. Ada orang dijanji oleh Allah, ya oleh Nabi, maaf. Nabi Mhm, SAW iya. menentukan orang ini ahli surga. Mmm, Semua sahabat bertanya, yang mana? iya. Ternyata ada orang yang Mhm, ditentukan oleh Allah ahli surga. Kenapa orang ini? Karena dia tidak memiliki beberapa sifat. Sifat mhm, pertama dengki terutama. mhm, Dan dia ditanya, Nabi menentukan kau sebagai ahli surga. iya. Amalan apa kau lakukan? Mmm, Ini orang ini ya biasa, sederhana orangnya, tetapi tidak ada sifat dengki sama sekali di dalam diri. mhm, Itu yang dimiliki sifat ini oleh orang itu. Ada kisahnya juga cukup panjang. iya, Ya, kisahnya orang ini simple. Saya mhm, mau coba sedikit iya, silahkan. mengungkap kisahnya orang ini. Iya, Nabi setiap hari masuk masjid dia mengatakan akan datang seorang laki-laki mhm, yang ahli surga. mmm, Dua sahabat, Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Abbas dengan Anas bin Malik itu penasaran. mhm, Mana dimaksud Rasulullah ini orang iya, ahli surga? mhm, 3 hari kemudian dilihat waktu asar masuk. Kata Rasulullah orang itu dia bawa sendiri sandalnya. Sederhana hidupnya dan dia baru saja ambil air wudhu. Dilihatnya orang itu baru datang di dekat. mhm, Saudara, Anda yang ditentukan oleh Nabi sebagai ahli surga, amalan apa yang kau lakukan? iya, Katanya tidak ada ma huwa illa ma ra'aita, tidak mhm, ada yang kau lihat kelebihan saya kecuali ini. Ini saya, biasa mhm, saja. mhm, Begitu terus ditanyakan, dia bilang, bolehkah saya belajar pada Anda? iya. Boleh. Ini sahabat-sahabat Silakan. Nabi yang bertanya, ya? Sahabat Nabi nih, yang Iya, dua orang ini, Anas bin Malik dengan Abdullah bin Abdullah, Abbas, mhm, ya mengatakan, bolehkah saya belajar untuk kau? Boleh, datang di rumah belajar. Datang bermalam 3 malam di rumahnya. iya, Ya, orang ini yang ditentukan ahli surga. 3 malam diintip itu sama. Apa kelebihannya 3 malam? kelebihannya, Tidak ada. Malam tidur. heeh, Ya, waktu makan sama-sama makan dengan keluarganya. iya, Waktu salat dan lain-lain sebagainya tidak ada. Dia bilang, ya saya sudah 3 hari ini. Sudah lebih dari kebiasaan orang kalau bertamu kan hanya 3 hari, 3 hari. Tidak boleh lebih. lebih dari Kalau lebih dari 3 hari berarti bukan lagi tamu. namun Tapi tuan rumah. tuan rumah, Ya, ya, ya begitulah. mhm, Selanjutnya itu dia bilang, kalau begitu saya sudah mau pamit. mhm, Saya pelajari Anda 3 malam, 3 hari, tidak ada. mhm, Yang saya bisa terima pada Anda, kecuali saya harus pamit. mhm, Tanya ya sedikit. Dia angkat kakinya 3 kali untuk pulang, dia bilang sini ke dulu. Saya iya, kasih. Hanya ini kebiasaan saya. Yang pertama, saya tidak pernah palsu. mmm, Di KTP saya tertulis Islam, saya Islam. Betul. mhm, Islam melaksanakan seluruh segala rukun perintah, Islam. Satu. Saya tidak pernah palsu di hadapan saudara-saudara saya. mhm, Inilah saya. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah dengki mmm, kepada seseorang. Tidak pernah hilang dengki saya di dalam diri, di dalam jiwa saya. Iya. Dan kebetulan juga pernah iya, ada tetangga saya. Ya luasnya rumahnya itu hanya 4 meter, tapi iya, sekarang sudah jadi 4 meter. Kenapa bisa? Katanya tiap pagi dikasih pindah itu batasnya itu. oh, mhm, Sampai diambil semua tanah saya, hampir bagi duanya tanah saya. Jadi saya 4 meter, dia jadi 8 meter meter, luas. Jadi 4 meter kau tidak pernah marah waktu dikasih pindah, katanya enggak. Saya gembira. Susah dilakukan seperti yang kau lakukan itu. mmm, Ya, tidak ada manusia yang mampu seperti itu. iya. Kalau kita ini kan orang Makassar, kalau dikasih pindah batas, Jangankan kira-kira batu Pak Ustadz, jangankan batas, batu saja ini batu dipindah, saya dipindahkan ah, di situ, bisa orang sudah marah. marah. Iya, mhm, Begitu hebatnya orang ini, tidak iya, ada sifat itu di dalam jiwanya. Ya,
Inilah orang yang ditentukan oleh Nabi sebagai ahli surga. Mhm. Karena dia terutama tadi tidak pernah muncul di hatinya rasa dengki terhadap sesamanya. Apa yang dimaksud dengki? Adalah orang yang berdoa mudah-mudahan nikmat yang ada pada saudara saya hilang itu. Mhm. Dia nanti gembira, itu orang dengki itu nanti gembira kalau Iya. hilang nikmat yang ada Mhm. dimiliki orang lain, ya, dan dia tidak memilikinya. Iya. Itulah sifat dengki. Mhm. Tidak baik sama sekali. Orang dengki di hari kemudian kalau bangkit itu kepalanya menjadi kepala anjing. Iya. Waliyahzubillah. Saya kira Astagfirullah. itu Iya. di antaranya. Kemudian rakus. Iya. Rakus itu sebaliknya kalau saya, Iya. rakus adalah orang yang kikir sebenarnya. Bagian Rakus dari itu itu juga, ini Ustaz. bagian dari itu juga, 4 ini. Iya, iya, iya. Rakus, Iya. tidak mau membagi, tidak mau Mhm. apa namanya, memberi kepada saudaranya. Mhm. Ya, orang gili, dan bilang orang Ngerti bugis. oke. Iya. Orang gigili. Iya. Saya kira itu kita sudah mengetahui itu Iya. bagaimana orang kikir sifatnya itu. Mhm. Kalau ada pepatah itu biasa saya keluarkan Iya. di tengah masyarakat majelis taklim Mhm. bahwa orang yang kikir itu memiliki sifat yang 4. Iya. Yang pertama kali tutunaha, Mhm. wajaganaha, wapikirinaha, Mhm. wana-wana-wanaha. Ini Mhm. yang 4 4. ini, 4 ini dia miliki. Mhm. Tidak bisa keluar sama sekali. Kalau orang Makassar bilang apa namanya, seperti tanduk, tidak bisa Mhm. dicubit karena Mhm. begitu kerasnya. Ya, Mhm. kalau bahasa Bugisnya itu roti kedok. Mhm. Ya, roti yang tidak bisa Keras. keras sekali, Mhm. lebih keras daripada batu. Batu. Itulah Mhm. sifatnya orang kikir itu. Mhm. Mhm. Terakhir panjang angan-angan. Ya, ini banyak berhayal Nah, nih, Ustaz. ini Saya juga panjangan. bisa berangan-angan, Ustaz. Iya. Berangan-angan baik. Heeh. Dia berangan-angan terus hal-hal yang tidak masuk di akal, Mhm. Mhm. yang tidak bisa dilakukan, yang tidak mungkin terjadi. Iya. Ya, Nabi itu kan pernah menggaris 3 garis. Hmm. Ya. 3 garis itu yang di tengah panjang keluar seperti jari-jari tangan kita itu. Oh, yang di tengah Ya, ya? di tengah Mhm. panjang. Sahabat bertanya, ini garis tengah ya Rasulullah ke bawah 3. Mhm. Katanya garisnya itu garis ajal. Mmm. Sedangkan ini di tengah ini panjang ke muka ini. Inilah cita-cita kita, inilah angan-angannya orang. Tidak sampai di cita-citanya itu sudah datang ajalnya. Karena Mmm. ada garis di sini. Mhm. Itu panjang angan-angan. Dan panjang angan-angan ini saya kira bosnya ini yang 3. Punya Bosnya. bos Ya, juga? bosnya yang 3 ini. Iya, iya. Orang kalau panjang angan-angan pasti dia rakus. Mhm. Dia dengki, Mhm. dia sombong dan Mhm. takabur. Mhm. Ini sifat yang 4 ini harus kita buang dalam diri kita. Iya. Ya, karena dia adalah alatnya iblis Mhm. untuk memakaikan ya orang yang tidak mampu menundukkan ini, Iya. iblis gembira sekali Mhm. karena dia Mhm. mampu menggerakkan manusia dengan berbuat Mhm. seperti ini. Tapi orang yang melaksanakan ibadah puasa ini dengan ihtisaban, iman Iya. betul, yakin bahwa bulan puasa ini adalah satu bulan yang bisa merombak semua keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Mhm. Menuju lebih baik dan perubahan yang sangat baik dan Mhm. memperoleh surga ar-rayyan di hari kemudian nanti. Masya Insyaallah. Allah. Iya, saya Itu kira ini. menjadi harapan semua Pak Iya. Ustadz ya, untuk umat muslim yang saat ini tengah menjalankan ibadah Iya. puasa. Nah, hijrah Ramadan, yang momentumnya itu ada di sini Ustadz. Iya. Kan di 1 bulan itu kita banyak belajar, Bah melatih diri bah ya dari kesabaran, iya, terus dari emosi iya, ya, banyak hal yang bisa iya, dipelajari. Tadi Ustadz bisa katakan bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan pendidikan, betul. bulan ibadah, bulan Ah, amaliyah, tetapi ada saja godaan-godaan, Ustaz. iya, ada, Ada betul. godaan-godaan, godaan Itu iblis juga tadi yang seperti iblis, itu iblis ya, alat-alatnya iblis. alat-alat ya. Karena ada nafsu kita kan. Mhm, Nah, mhm. nafsu inilah yang harus ditundukkan di bulan Ramadan ini, bukan dihancurkan. Mmm, Karena mhm. nafsu ini, ketika nafsu berhubungan dengan hati, Iya, dengan pikiran yang jernih, yang beriman, maka mhm, nafsu itu akan apa namanya, menemani kita dalam mhm, diri kita ini menjadi manusia yang lebih baik. mmm, Tapi kalau nafsu, iya, ya, nafsu itu hanya akal semata-mata. iya, Diajak berhubungan dengan nafsu kita itu, maka nafsu itu bisa jadi binatang, mmm, bisa jadi ini, mhm, ya. Tapi harus berhubungan dengan hati yang beriman,
dan berhubungan dengan pikiran yang Pikiran. murni, Ya. beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti harus banyak komunikasi dengan hati, Pak Ustadz Nah ya? ini ya, komunikasi dengan hati. Heeh. Nah inilah di bulan ini, Mhm. karena puasa ini sebenarnya pekerjaan hati kalau dipikir. Iya iya Karena iya. tidak ada yang tahu. Puasa ini tidak. Iya iya iya. Yang Tidak tahu mungkin itu kita hanya dia dengan Tuhan. iya betul betul. Iya iya. Mungkin kita ketemu ya loyo-loyo orangnya, padahal orang Tidak tidak puasa. puasa. Karena hanya Iya iya hati. iya Saya iya. kira itu di bulan. Untuk apa ya, untuk mendapatkan, Iya, betul-betul, iya, hikmah dan bagaimana betul-betul kita bisa, jadikan bulan Ramadan ini sebagai hijrah itu apa iya, saja Pak Ustadz, iya, langkah-langkah yang harus iya. dilakukan untuk bisa Langkah-langkah yang kita harus lakukan yang pertama iya niat yang iya, sungguh-sungguh. mhm, Nekat untuk melaksanakan ibadah ibadah puasa puasa, dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat yang disyariatkan di dalam bulan puasa ini. mhm, Terutama iman kita harus mantap, mmm, jiwa yang besar ditempati di dalam jiwa itu iya, keimanan yang tidak bisa diganggu oleh apapun apapun, ya iya, di dalam dunia ini. Insya Allah kita akan dapatkan puasa ini dengan sebaik-baiknya. mhm Ya. mhm mhm, Kemudian niat yang baik karena itu rohnya ibadah. iya, Ini dulu dasarnya rohnya mhm, ibadah. Kemudian langkah-langkah yang kita harus tempuh iya, ya di dalam bulan Ramadan ini memperbanyak amaliyah, amalia, amalan-amalan yang ada hubungannya dengan bulan puasa, terutama banyak berzikir, mhm, banyak mengaji, memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. iya, Ya, hal yang seperti ini sangat penting. Yang terakhir, menahan nafsu itu. mmm, Ya, menahan, mmm, menundukkan nafsu dengan sebaik-baiknya. iya Bagaimana iya, menjadikan nafsu ini teman hidup kita mhm, dengan baik. iya. Semua manusia kan punya nafsu. Iya betul, hawa nafsu Iya, yang ya kayak gitu. jangan-jangan nafsu kita ini jadi nafsu binatang. Iya, Auzubillah. kalau jadi nafsu malaikat, Mhm, karena itu manusia kalau mampu dia jadikan nafsunya sebagai nafsu malaikat, maka dia akan menjadi lebih hebat daripada malaikat. mhm. Itulah kelebihannya manusia Iya iya iya. dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Mmm, Ini yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. takwim. Kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Dalam artian kesempurnaan bentuk dan kesempurnaan akal, kesempurnaan iman kalau dia mau menjadi manusia Manusia. insan kamil. Di Mmm, bulan Ramadan ini bisa dia jadi lahir iya sebagai manusia insan kamil, manusia sempurna dalam kehidupan ini. iya. Ya, itu Iya, langkah. untuk meraih itu kan Pak Ustadz tadi sudah ada Iya, langkah-langkahnya, iya. tetapi tantangan ada Pak Ustadz. Tantangan Nah, banyak. tantangan banyak. Iya, Ini tantangan hidup. iya, tantangan hidup, karena kita masih hidup di dunia Pak Ustadz Masih ya, hidup hidup, di dunia betul. tantangan pun selalu ada. Dan apalagi di bulan Ramadan ini tantangannya pasti Iya, banyak sekali. iya. Ya, Ya, tantangan itu kita harus memiliki sifat ini. mmm, Ditanamkan 4 lagi di dalam jiwa kita. iya, Setelah dicabut 4 tadi itu, mhm, kita tanam kembali iya 4, iya. 4 sifat Apa tuh Mas? penggantinya. Iya. Yang pertama sabar dan tabah. Nah, Itu ini seperti jarang dimiliki orang sabar. sabar dan Kesabaran. tabah. Ini kan 2 ini kalimat ini. Iya iya. Sabar, beda. Sabar menerima Mhm, perintah Allah, kewajiban kita dari Allah iya. sebagai hamba. Kemudian tabah menerima ujiannya Ujian Allah Allah. Subhanahu. Mhm, Kemudian yang kedua, ya kita harus ikhlas terus-menerus. Memperbaiki niat kita, ya, iya. menerima bulan Ramadan ini. Ini yang ditanam di dalam jiwa kita. Menggantikan tadi yang 4 Iya iya iya, ya, ada iya, kesombongan, iya, ya, mhm itu diganti itu, mhm, dicabut iya jauh-jauh baru iya, kita tanam ini. mmm, Yang kedua ini, apa namanya, ikhlas dan mhm, khusyuk menerima, iya, apa namanya, melaksanakan ibadah. beda, Kemudian yang ketiga, qanaah. iya Yang dimaksud qanaah itu iya, menerima apa adanya. Pemberian mmm, Allah, tidak ngomel. Karena orang yang qanaah itu pasti, ini otomatis orang yang qanaah dalam hidupnya itu, iya, ya, hidup sederhana dalam artian menerima apa adanya. Ini otomatis orang ini menjadi orang yang pintar berterima kasih kepada Allah. mmm, Kalau orang memiliki sifat qanaah, iya iya, ya, sifat qanaah, ya. Kalau orang sudah tertanam di dalam jiwanya sifat qanaah, otomatis dia pintar berterima kasih kepada Allah oh, Subhanahu wa taala. Banyak sedikitnya sama. tidak pernah mengukur Tidak maksud, tidak kenapa dia pernah. banyak saya sedikit? Iya, tidak ada. Ya, itu Mhm, karena itu. Kemudian yang terakhir, iya, ya, dia harus zuhud. mhm, Zuhud dalam arti bukan berarti membenci dunia. iya iya, Tidak. mhm,
ketika dia beribadah seperti salat 5 waktu, melaksanakan ibadah yang ada hubungannya dengan puasa, dia tidak hubungkan, dia tidak masukkan di hatinya itu dunia. Iya, iya. Ya kan ada orang itu kan mungkin takbir Allahu Akbar, dunia terpikirkan di hatinya, tancap di hati. Ini bukan berarti kita benci, Iya, iya. kita suka karena kita hidup di dunia ini. Mhm, Ya. mhm. Tapi kalau orang yang memiliki sifat ini, sifat suhud ini, Iya. ya dia tidak terlalu pikirkan dunia ini. Ya, Mmm. apapun. Tapi orang yang terlalu memikirkan dunia ini bisa merusak orang lain. Mmm. Ya. Iya. Karena dia ingin memiliki dunia ini. Dunia. Seperti pangkat, Jabatan. harta, ya jabatan. Bagaimana caranya menghancurkan orang lain. Seperti yang kita lihat ini di Iya. Amerika. Orang Amerika dia hancurkan itu, apa namanya, wali Allah, cucu ke-38 dari Nabi. Iya. Ya tuh, itu siapa namanya, ini yang meninggal Iya. kasihan ini. Ini, Ali. Iya, pimpinannya Syiah ini. Iya. Dia sebagai orang Islam, kita tidak berbicara tentang apa Iya. Islamnya ini. Dan kita tidak perlu berbicara tentang akidah dan lain sebagainya. Dia Islam. Islam dia. Iya. Kenapa dikasih begitu? Kan Amerika menginginkan harta, Iya. menginginkan jabatan dan lain-lain sebagainya. Nah, begitulah. Ingin mengambil semuanya. Dan dia ingin meraih Menguasai. keberuntungan dunia semata-mata yang dipikirkan itu. Ya, presidennya. Seandainya dia berpikir untuk ada akhiratnya, Iya. tidak mungkin begitu. Dan dia memang kita sudah ukur bahwa dia adalah ya Abu Jahal. Manusia juga, ya namanya manusia Pak Ustadz ya, tidak Iya, luput dari iya, yang namanya iya, dosa. iya. Tetapi ada takaran Pak Ustadz ya, Ada. ada takaran yang biasanya Iya, kita ukur bahwa, ih banyak misalnya dosaku iya. ini, mungkin saya bisa kurangi dengan beramal ya, mungkin Apalagi tua mi umur, sudah tua tua bagi. umur, ya. Kalau sudah tua, Heeh. deh. Dunia ini ada batas kan. Iya, iya. Jangan terlalu itu panjangan tadi. Jadi Mhm. harus dibatasi itu. Iya. Ya, sudah cukup. Mhm. Ya, jangan terlalu banyak disusahi orang Iya, dan lain-lain pusing dengan sebagainya, orang. mempusi dengan orang dan Iya. lain-lain sebagainya. Kita harus memperbaiki hidup untuk Iya. menuju akhirat. Mmm. Supaya kita senyum di Mmm. waktu meninggal dunia, pasti kita senyum dan kita berharap itu. Seperti kita lahir dengan menangis, Iya. tapi setelah ya itu Iya. kita meninggal dunia dalam keadaan senyum walaupun orang yang ada di sekitar kita semuanya menangis. Menangis. Itulah yang mau diraih di bulan Ramadan ini. Manusia yang begini ini Iya, kita iya, iya. harapkan lahir di bulan ini. Kalau semua ini manusia begini, Iya. tidak diragukan lagi keimanannya. Tidak ada Imanan wahtisabah. bisa saja kosong neraka Pak Ustadz ya. Neraka bisa kosong. Tidak mungkin juga karena ada iblis Oh, iya, ada iblis yang selalu ada menggoda. iblis iya. Ini iblis diberi Iya, kesempatan untuk terus menggoda Pak Ustadz ya. iya. Diberi kesempatan Iya, untuk terus memang menggoda. diberi. Karena kalau kita main bola lalu tidak ada lawan kan Ya, tidak enak. Nah, berarti inilah ini ada perlawanan juga. ada perlawanan. Ada perlawanan. Jadi enak toh. Iya. Sesuatu yang mau dikerjakan kalau ada lawan itu enak. Ah. Nah, itu bisa bisa tercapai. Ya, seperti main bola. Kalau kita tendang bola masuk di gawang tidak ada penjaganya kan tidak enak. Iya, tidak ada Tapi kalau tantangannya. ada di dalam baru Iya. kita tendang masuk enaknya Mhm. kepuasan bukan main. Iya, 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 Ya, iya. lupa. Begitu juga dengan, menjalani Ramadan ini Pak Ustadz ya. Memang begitu. Heeh, Iya, mhm, tapi bulan Ramadan ini kita harus itu. iya, mmm. Pak Ustadz, ini mungkin ada hal yang mungkin ingin disampaikan Pak Ustadz ya, Ya, karena kita, apa ya, sebagai umat muslim itu kita betul-betul bisa melakukan, hal yang baik setelah bulan Ramadan. Kan biasanya setelah bulan Ramadan ini banyak mie berganti Pak Ustadz, bahkan iya, banyak mie berubah. iya, Bulan Ramadan jadi dilaksanakan, iya, tapi untuk menuju setelah Ramadan itu kan kita pasti harus terus mengintrospeksi diri. Nah, untuk betul-betul kita bisa menggenggam namanya kita, iya, merasakan bahwa bulan Ramadan itu agak berbeda di tahun kemarin yang saya dapat di iya, tahun ini. Silakan iya. Ustaz. Iya. Jadi setelah ya kita melaksanakan bulan Ramadan dengan Iya, iman dan mhm, wahtisaban, tentu kita mengharapkan ada buah yang yang kita dipetik, petik iya, setelah atau hasil-hasil yang kita petik sesudah bulan Ramadan. mhm, Hasilnya itu ya bisa kita simpulkan iya, pada hadis Rasulullah itu 3 orang yang lepas
ya, dan mendapatkan keberhasilan Mhm. sesuatu amalan itu yang pertama harus menancapkan sifat keadilan di dalam Keadilan. dirinya, Mhm ya, mhm. keadilan. Kemudian yang kedua, yaitu reda menerima Iya. pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Kemudian yang terakhir itu, Iya. ya hidup sederhana Mhm dalam mhm. kehidupan ini. Walaupun Allah memberikan kita Iya. berlimpah ruah harta dan lain-lain sebagainya, tapi tetap kita hidup sederhana, Sederhana. Mhm. berlebih-lebihan, karena semua yang kita hadapi di dunia ini palsu. Mmm. Kullu Palsu man ya. 'alaiha fan Mhm wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. mhm Semua yang ada di dunia ini palsu bagi kita. mhm Setelah kita meninggal, tidak ada apa-apa. mhm. Kita itu bagaikan hujan yang turun dari langit, setelah tiba kira-kira berapa menit sudah lenyap. Mmm. Kita ini manusia ini. Kita manusia seperti itulah hidup kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kita di hari kemudian dan membangkitkan kita dalam keadaan segar bugar, Mhm. sehat, ya, sehat menghadapi hari terakhir di hari akhirat itu. Mmm. Terutama di dunia ini, Iya. jadikan bulan puasa ini sebagai alat untuk lebih bagus di masa-masa akan datang dibanding yang lalu, yang 11 bulan yang lalu yang kita lewati. Iya. Itu semua yang baik, mungkin meningkat ibadah kita, meningkat hubungan kita kepada sesama kita, dan lain-lain sebagainya, semuanya ada peningkatan. Mhm. Ada peningkatan dan ada buah yang bisa kita ambil pada orang itu, terutama eh, apa namanya, menjauhkan diri dari seluruh dosa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh agama yang kita anut semuanya. Iya. Saya kira itu. Baik Pak Ustadz, tidak terasa kita membahas soal bagaimana momentum hijrah ya di Ramadan ini dan Ya, sebagai akhir mungkin Pak Ustadz ada ya, hal yang ingin disampaikan kepada pendengar ya, kita tentang ya, apa ya biar kita betul-betul menikmati bulan Ramadan ini betul-betul berbeda di tahun kemarin ya, dan tahun ini kita betul-betul bisa meraih kemenangan ya, di hari Idul Fitri nanti kan kita menang nih kemenangan tapi kemenangan betul-betul yang kita rasakan ya, kemenangan yang kita raih karena kita banyak melewati apa ya ya, tantangan tapi kita tantang. bisa melewatinya. Silakan Pak Ustadz. Melewati. Ya. Mari kita semua masyarakat Iya, yang pemirsa yang mendengarkan ini dan mhm, yang melihat, iya, mari kita sama-sama menikmati bulan Ramadan ini bagaikan hidangan yang mhm, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmatinya iya, dengan apa namanya, memperdalam iman, mhm, kemudian selesai itu di bulan Ramadan mhm, kita lebih daripada yang lalu-lalu itu. Tidak kurang, mhm, dan kita menikmati bulan Ramadan ini sesudahnya itu dengan bagaikan orang yang tidak punya dosa sama bisa, sekali. iya, Dia bagaikan anak bayi yang baru baru lahir. lahir. Saya Mhm. kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya pada kesempatan hari ini sudah memberikan sedikit pencerahan kepada pendengar kita maupun yang Ya, nonton kita. Karena momen Ramadan adalah momen yang betul-betul dinantikan banyak orang ya, dan bisa meraih ya, apa ya satu peningkatan ibadah iya, buat kita ya. iya, Kita bisa jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan iya, ya, terus bulan ibadah, memperbanyak ibadah dan juga amal-amal baik. Pak Ustadz. baik. Termasuk, mungkin rajin-rajin baca Al-Qur'an. Masya Allah. Kalau bisa ditamatkan Ditambah, 10 kali. 1 hari mungkin 1 juz, one day one juz Ustaz, ya. Iya, Baik, terima kasih banyak saya sudah bersama dengan, Bapak Ustadz AG Dr. Haji Abdul Muthalib, Abdullah, Wakil Ketua 1 Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, sudah bersama dengan kita di Ramadan, Cahaya Iman dan tema kita tadi yaitu Ramadan sebagai momentum hijrah. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hijrah di bulan Ramadan ini. amin ya. Saya Roby Sudikyo dan juga narasumber saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.